6 dosa besar kepemimpinan Julrohmi di NTB. Waduh, kalau kita bicara dosa besar ini berarti nerakanya neraka paling bawah. Kan gitu tuh. Jahanam. Neraka jahanam. Ini kan saya lihat di Facebook, di Instagram, itu kan dalam dunia maya itu bekerja. Kenyataannya saya melihat berbeda dengan dunia maya gitu. Oke. Dunia nyatanya. Nah, artinya aksi nyata gubernur ini tidak ada gitu untuk menurunkan angka kemiskinan. Aksi mayanya ada. Ternyata selama 20 tahun ini satu-satunya pemerintah atau kepemimpinan yang meninggalkan hutang sebesar ini atau yang meninggalkan hutang ya, itu hanya rezim Julrohmi. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ketua. Berdosa mereka. Berdosa ini. Lagi nunggu Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram, Tum Alan. Udah familiar lah, sering kali kita ajak podcast dan gagasan-gagasannya enak banget tentang keindonesiaan, kebangsaan, dan gerakan-gerakan mahasiswa nih. Nah, ini nelpon nih. Halo Tum, di mana? Oh, udah depan. Ayo masuk Tum. Ini lagi tunggu ini udah mulai record. Iya Tum, ayo. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat dah. Sehat dah. Sehat. Alhamdulillah. Oh, ini dari cabang berarti ini langsung. Ya, dari sekretariat. Oh, ini. Memang kalau Sekretariat Cabang Mataram. diskusi dengan Tum Alan itu gordonnya nggak boleh lepas ya. Harus ini sebagai apa? Identitas. Nah. Identitas atau atribut organisasi. Jadi sebagai simbol kita harus tetap ini bawa. Apalagi acara luar biasa seperti ini harus kita. Iya. Ini konten kita yang keberapa dah? Ini yang keempat. Keempat ya. Yang keempat. Saya senang banget bisa diskusi lagi sama Tum Alan. Udah hampir 4-5 bulan. Saya selalu mengikuti gimana progres Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram, respon terhadap isu-isu terbaru. Ya. Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Iya. Ada yang mau kita gibahin nih? Oke, boleh. Memang tugas aktivis itu ya kalau nggak gibahin pemerintah nggak afdol kan. Nggak afdol. Memang harus kita ini kuliti gitu. Iya. Saya kemarin teman-teman hikmat banget dengar orasi demonstrasi. Yang menarik itu adalah headline-nya. Headline-nya tuh dari gerakan kemarin tuh teman-teman HMI Cabang Mataram. 6 dosa besar kepemimpinan Julrohmi di NTB. Waduh, kalau kita bicara dosa besar ini berarti nerakanya neraka paling bawah. Kan gitu tuh. Neraka jahanam. Gimana tuh gitu? Gimana? Kenapa kemudian ada gerakan kemarin ya, Pak Ketua? Jadi kemarin itu sebenarnya bukan gerakan secara sporadis. Oke. Tiba-tiba karena gubernur sebentar lagi selesai masa jabatannya, karena kita aksikan tanggal 18. Tanggal 19 Pak Gubernur itu sudah demisioner dan diganti oleh PJ Gubernur yang terbaru. Yang kemarin tanggal 19 diganti. Oke. Jadi kita itu sudah apa ya? Secara institusional kita itu sudah yang ketiga kali kemarin itu. Demonya? Enggak, gerakannya. Gerakannya yang pertama itu kita lakukan itu beraliansi dengan teman-teman Cipayung plus Kota Mataram. Baik. Yang diawali dengan dialog publik. Jadi pembicara-pembicaranya itu adalah masing-masing ketua OKP yang ada di Cipayung. Nah, yang kedua kita lakukan konferensi pers lagi dengan tema itu 17 kegagalan malah. Malah lebih banyak waktu itu ya. Kenapa kemudian 17 kegagalan? Banyak sekali pandangan-pandangan ya. Terus masukan-masukan serta sikap-sikap dari OKP-OKP yang lain yang akhirnya merangkum kritikan itu dengan 17 kegagalan rezim Julrohmi. Selanjutnya kita coba ingin bangun lagi gerakan lanjutan, tapi karena mungkin ada kesibukan masing-masing di organisasi yang lain, akhirnya kami menginisiasi secara sendiri, ya kan, HMI Cabang Mataram dengan mengangkat tema 6 dosa besar. Diperas dari yang 17 jadi 6 dosa besar. Kenapa kemudian ini kita angkat sebagai 6 dosa besar ya, Pak Ketua? Jadi kan selama ini kalau saya lihat Pak Gubernur ini salah satu tipe pemimpin yang menganut mazhab populisme. Iya. Jadi seolah-olah Pak Gubernur ini kan merakyat
di garis masyarakat di kalangan bawah, akar rumput, akar ya. rumput, Ya, di grassroots, ya kan. Padahal sebenarnya menurut saya pemimpin itu ciri dia merakyat bukan karena dia turun langsung terlibat di masyarakat, mengunjungi masyarakat, ya kan, melihat masyarakat. Tidak hanya sekedar itu, tapi juga dia harus dibuktikan ya, melalui kebijakan. oleh kebijakan, Oke. kinerja, ya kan, ya. kebijakannya yang sudah terrealisasi seperti apa selama 1 periode, Iya. ya kan, program-program pemerintah provinsi selama 1 periode ini, menurut saya, ya kan, kenapa kemudian kami mengambil langkah aksi ini, karena tidak ada satu prestasi pun yang menurut saya itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. 6 dosa besar ini tentu ada poin-poinnya. Nah, apa aja itu, Kan? Ketua? Yang pertama itu adalah pada sektor atau dosa tentang infrastruktur. Baik. Ya kan? Ketua mungkin tahu sendiri ya, Iya. bagaimana infrastruktur di NTB ini menjadi salah satu problematika yang cukup parah. Data Dinas PUPR ya, Dinas PUPR Provinsi itu mencatat masih ada 180 km jalan rusak, dan itu jalan ruas provinsi. Di NTB. Di NTB masih ada 180 kilometer, itu catatan Dinas PUPR Provinsi. Artinya gini, saya melihat dampak dari jalan rusak ini apa? Oke. Akses kan? ekonomi nggak berjalan Oke, bagus. akses ekonomi, banyak kecelakaan terjadi. Persis. Ya kan? Terus kemudian jalan rusak juga ini sangat timpang dengan situasi NTB sekarang ini yang menjadi primadona bagi event-event internasional. Iya, kan? iya, iya. Itu salah satu dosa besar gubernur. Dosa pertama. Dosa pertama. Dosa kedua itu adalah persoalan lingkungan hidup, Pak Ketua. Oh, itu Soal sih lingkungan. memang isu krusial di NTB. Ini saya selalu bilang NTB ini ketika banjir datang itu kan sebenarnya dampaknya bukan karena faktor cuaca alam tuh. Oke. Hujan deras enggak, Oke. tapi karena kawasan hutan kita sudah semakin krisis. Oke. Ya kan? Data Walhi misalnya. Walhi 2023 ini bulan Agustus merilis data itu sebanyak 60% hutan di NTB ini rusak parah. 60% dari angka sekitar 1.072.000 sekian hutan. Oke. Berarti sekitar 600 ribuan Iya, iya, Rusak. sekitar 600 ribuan rusak. hektar. Rusak itu bayangin. Bayangin coba. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama penyebabnya adalah menurut kajian-kajian kami itu yang pertama adalah karena adanya alih fungsi lahan. Oke. Alih fungsi lahan, hutan menjadi lahan pariwisata, ya kan, lahan pertambangan. Aktivitas pertambangan ini juga memicu terjadinya kerusakan hutan, Pak Ketua. Iya, 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 iya. Nah, terus yang ketiga itu perambahan hutan, aktivitas illegal logging, yang kemudian pengontrolan dari negara atau pemerintah itu tidak maksimal atau tidak tegas dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Itu dosa yang kedua. Dosa yang kedua. Dosa yang kedua. Yang ketiga, Ketua. Yang ketiga itu berbicara tentang angka kemiskinan. Nah, ini Masih 13% kita. masih 13%. Pak Ketua, data yang dirilis oleh BPS, saya baca, kenapa kemudian ini menjadi, saya sebut tadi tidak ada dampak secara kesejahteraan. Ternyata data 2022 ke data 2023, angka kemiskinan itu bertambah 0,7%. Justru bertambah. Bertambah. Di penghujung Ini jabatan. penghujung jabatannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebenarnya gagal untuk menurunkan angka kemiskinan. Dan NTB itu masuk dalam 10 provinsi yang termiskin di Indonesia. Nomor 4. Nomor 4 untuk kemiskinan. Iya, iya. Maksudnya gini, Pak Gub ini kan saya lihat di Facebook, di Instagram, itu kan dalam dunia maya itu bekerja. Kenyataannya saya melihat berbeda dengan dunia maya. Gitu. Oke. Dunia nyatanya. Nah, artinya aksi nyata gubernur ini tidak ada gitu untuk menurunkan angka kemiskinan. Aksi mayanya ada. Oh, aduh, Iya, kan? aduh. Ini menjadi salah satu realita di Nusa Tenggara Barat yang kita lihat ya, dengan sekelas dokter loh, sekolah di luar negeri. Dua-duanya dokter. Tapi untuk meretas angka kemiskinan di NTB ini, pengangguran terbuka di setiap desa luar biasa banyak. Kan alamat kemiskinan ini pasti ada di desa. Nah, gubernur gagal memberikan solusi ya. Saya punya datanya. Keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat. Ambil minum Ketua. Saya bilang nggak apa-apa, santai. Memang di sini kita sampilan kan tagline-nya bicara Benar, santai. benar. Tapi memang karena Tum Alan yang datang ke sini kita nggak santai, Pak. Karena ini gibahin raksasa NTB ini, Pak. Benar. Saya punya datanya. Jadi di tahun pertama TGB itu jadi gubernur,
kemiskinan NTB itu 24%. 24%. Benar. 10 tahun TGB berkuasa, dia turunkan kemiskinan itu 10%. 10%. Jadi waktu awal pertama, TGB, 10%. Jul Rohmi jadi Ya. gubernur, kemiskinannya 14%. Iya. 5 tahun yang cuma turun sebelumnya 1%. 10% ya. Iya. Iya. Hanya sekitar Hanya segitu. 1% yang turun. 1% yang turun. Nah ini Artinya kan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan ini. persis. Jadi 1% itu kan selama satu periode ini ada tumpang tindih kan. Kadang di tahun ini itu turun drastis. Di tahun selanjutnya naik lagi gitu kemiskinan. Artinya kan tidak ada strategi atau roadmap untuk mencegah kemiskinan ini atau memberantas kemiskinan di NTB ini secara jelas oleh Pak Gub. Oke. Ya kan? Sisi tentang gubernur tentang ini industrialisasi ekonomi. Harusnya kan itu mampu membawa ini kantong-kantong kemakmuran. Ya kan? Tentang industrialisasi ekonomi. Tapi setahu saya industrialisasi ekonomi ini belum secara lugas dijelaskan oleh gubernur. Konsepnya seperti apa? Jangan sampai nanti roti gembong ini diklaim sebagai programnya gubernur tentang industrialisasi ekonomi. Karena produk UMKM kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah provinsi sudah membiayai misalnya atau membina UMKM ini sehingga UMKM ini bisa berkembang, bisa berdaya. Nah, konsep industrialisasi ekonomi ini yang tidak dimengerti oleh kita. Apa yang dimaksud oleh Pak Gubernur? Makanya itu yang harus kita kritisi ya kemarin. Oke. Yang kelima itu tentang demokrasi dan hukum di NTB. Iya. Gimana Ketua ya? Saya sebagai mahasiswa yang dari awal kita berkarir di dunia keorganisasian, dunia kemahasiswaan, Bung Yusril tahu sendiri seperti apa. Kita itu sangat tersayat hati kita melihat teman-teman misalnya itu dipersekusi, dikriminalisasi oleh pihak aparat penegakan hukum. Meskipun itu bukan kewenangan pemerintah provinsi ya, soal penegakan hukum, tetapi koordinasi antara gubernur dengan pihak Polda NTB, ya kan, pemerintah kabupaten kota yang ada di bawah. Ketika ada aksi-aksi atau sikap-sikap kritik dari masyarakat ke pemerintah, mestinya Pak Gubernur ini mampu mengkonsolidasi bagaimana membangun demokrasi di Nusa Tenggara Barat supaya tidak ada lah yang ditangkap seperti kemarin. Kan kita surati Kapolri itu Ketua. Iya. Dan itu ternyata direspon sama Kapolri melalui Polda NTB. Kita ketemu dengan Dirintel Polda, wah itu jadi perdebatan panjang saya sama mereka. Iya. Langsung kita ke Polda. Itu termasuk kasus yang terjadi di Bima ya? Di Bima, di Donggo tuh. Yang di Donggo itu yang 19 aktivis. 19 aktivis. Ditangkap terus kan diserahkan ke Kejari. Iya. Tapi kalau saya tidak salah sekarang udah dibebaskan kan? Dibebaskan. Oleh artinya soal demokrasi. Iya. Ada sinyal demokrasi di era Jul Rohmi ini tidak mengalir dengan baik. Iya. Meskipun ini merupakan tindakan dari aparat penegak hukum, ya kan, melakukan aksi kriminalisasi dan lain-lain, tapi peran sentral eksekutif itu kan bagaimana melakukan juga ada semacam check and balance kan. Iya. Pihak Pemprov kan tidak hanya misalnya di gubernur dan wakil gubernur, mungkin DPRD juga punya peran. Artinya koordinasi dan komunikasi antara tiga lembaga ini harusnya harmonis gitu untuk membangun demokrasi. Ya minimal ada komitmen bersama lah gitu kan. Untuk gubernur bersama penegak hukum, APH dan lain sebagainya, bahwa aktivis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat rakyat kecil nggak boleh disentuh. Benar. Itu sangat sangat miris ya di daerah NTB ini. Poin ke-6. Ini dosa ke-6 nih. Dosa ke-6-nya tentang pendidikan gitu. Catatan yang sudah kita rangkum itu masih banyak terjadi buta aksara atau tidak melek huruf di Nusa Tenggara Barat, khususnya di tingkat dasar. Di tingkat sekolah dasar itu angka buta aksara atau buta huruf itu masih tinggi Ketua. Itu satu. Nah, yang kedua itu tentang sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sekarang ini kan jadi masalah ya. Pakai zonasi ternyata datanya ada yang siluman, datanya ternyata bukan orang yang ada dalam wilayah sekolah tersebut tapi tiba-tiba dimasuk. Ini kan tanggung jawab dari Dikbud. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ya pasti tentang akses sarana prasarana pendidikan yang memang belum merata ya di tingkat sekolah menengah atas misalnya. Masih banyak ketimpangan misalnya di sekolah-sekolah perkotaan, aksesnya jauh lebih bagus, fasilitasnya jauh lebih bagus. Di pedesaan-pedesaan itu kita lihat sekolah-sekolah menengah atas yang memang kewenangan provinsi itu tidak diintervensi oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Iya. Walaupun itu yang saya lihat. Pemerintah
Jul Rohmi NTB itu sudah punya gagasan tentang NTB Gemilang, mengirim mahasiswa ke luar negeri dan sebagainya. 1000 cendekia. 1000 cendekia. Nah, ini juga patut kita pertanyakan Ketua ya. Anggaran pemerintah tahun 2021, nggak tahu 2023. 2021 saya baca anggarannya kan 88 miliar itu dari APBD, bersumber langsung dari APBD. Artinya gini, kenapa harus kita patut pertanyakan? NTB ini kan dengan membuka ruang teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah, ya kan, tidak kemudian menggunakan sistem MOU dengan pemerintah setempat yang ada di luar negeri sana. Kalau dia beasiswa luar negeri, ya kan, yang kemudian biarkan pemerintah di luar negeri sana atau negara-negara yang dituju yang memberikan anggaran atau insentif dana untuk dibiayai. Ini kan murni APBD yang digunakan, ya kan, 88 miliar ini. Yang dikirim juga tidak sepenuhnya 1000 per tahun. Nah, menurut diskusi yang berkembang, yang kami juga sudah kaji secara amati, setiap tahun itu nggak pasti 1000 selama satu periode. Ada yang 600 per satu tahun, ada yang 700 dan fluktuatif gitu. Data yang sudah kita pegang gitu kan. Artinya kan bukan 1000 cendekia per tahun gitu. Kenapa? Ada apa ini sebenarnya? Mungkin barangkali ini menurut saya manajemen keuangan di Pemprov hari ini itu sangat lemah. Persis. Ya kan Pak Gup ini meninggalkan utang 77 miliar Pak Ketua. Iya. Sebelum dia demisioner masih ada nih utang nih. Yang dibebankan oleh yang dibebankan ke PJ Gubernur dan pemerintah selanjutnya. Ya kan? Yang saya hasil saya baca diskusi, ternyata selama 20 tahun ini satu-satunya pemerintah atau kepemimpinan yang meninggalkan hutang sebesar ini atau yang meninggalkan hutang ya, itu hanya rezim Jul Rohmi. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Ketua. Berdosa mereka. Berdosa ini sudah tinggalkan utang. Ini kan bahaya. Yang menarik itu, 77 miliar. Yang menarik itu adalah rilis dari partai-partai politik yang menilai kinerja dari Jul Rohmi. Ya. Bahkan partainya Dr. Jul pun nilainya itu cuma 9, sisanya itu di angka 5-6% gitu loh. Kepuasan mereka. Astaga. 5-6%. 5-6%. PKS itu 9,6%. Itu tingkat kepuasannya. Ya wajar, berarti himpunan mahasiswa Islam cabang Mataram mengusung tema 16 dosa besar itu. 6 dosa besar itu. Neraka jahanam, Pak. Itu kalau kita melihat memang ini jadi pelajaran buat masyarakat NTB juga ya. Jangan kemudian melihat casing gubernur yang sederhana ditampilkan di media gitu. Kita kadang-kadang disambut pakai baju bola, ya. Rompi. Iya, saya tuh waktu itu tapi bentar sebelum lanjut. Kalau gubnya pakai rompi, semua juniornya, dinda-dindanya, adik-adiknya pakai rompi semua ya. Saya kurang tahu aja. Itu yang saya lihat. Pada ngikut semua pakai rompi ya. Gerbang mana itu? Nah, itu mungkin inilah. Pak Yusril lebih tahu lah. Iya. Ini yang jadi pelajaran masyarakat juga ya. Jangan kemudian melihat dari casingnya aja, sampulnya aja kan soal pemimpin. Tapi dilihat dari pembuktiannya, kinerjanya seperti apa, ya kan? Rekam jejaknya selama satu periode ini bagaimana? Bukan berarti kita tidak mengatakan bahwa gubernur punya sisi-sisi baik dan lain-lain, tidak. Tapi yang saya maksud itu jangan sampai masyarakat itu parsial melihat, ya kan? Karena didekati, difoto, didokumentasi, masuk di Facebook, kan itu aja. Iya, benar. Don't judge a book by its cover. Ya, jangan mulai buku itu dari covernya. Dari covernya. Sebagai gubernur, menurut saya gagal dalam menciptakan NTB ini punya masa depan yang bagus. Tapi 6 isu besar yang dibawa oleh himpunan mahasiswa Islam ini kan adalah sebenarnya harapan gitu. Iya, benar. Kalau kita mau menatap NTB di masa depan kan dari 6 isu besar itu yang diperas oleh teman-teman sehingga dijadikan sebagai sebuah isu krusial yang harusnya ini Dr. Jul mau lengser tapi ini loh. Iya. Mau bicara lanjutkan, mau lanjutkan kan pada foto kayak gini orang-orang. Mau lanjutkan tapi ada loh. 6 dosa besar ini yang harusnya dilihat ulang gitu loh. Dihapus ini dosanya. Sebenarnya tentang visinya NTB hijau, industrialisasi ekonomi, 1000 cendekia, punya niat baik gitu. Ya kan? Punya harapan untuk membangun NTB ke depan. Tapi kalau tidak punya skill kepemimpinan yang bagus, ya kan, tidak memiliki skill manajemen yang bagus, skill keorganisasian yang bagus. Nah, ini yang kita lihat
di bawah juga kita menilai ya seringkali terjadinya banyak mutasi-mutasi kan di tingkat dinas-dinas gitu. Kepala dinas A baru 3 bulan menjabat, tiba-tiba dipindah lagi. Per 3 bulan bahkan per 1 bulan dipindah. Kan artinya ada kepentingan iya, apa ini ada gitu. apa gitu kan. Sementara kan kita ingin lihat baru 3 bulan ada program, tiba-tiba diganti kepala dinas yang lain, programnya diganti. Kan ini tidak ada satu apa ya, sekali lagi tentang roadmap atau blueprint tentang NTB ke depan itu bagaimana oleh Pak Gubernur. Pelaksanaannya. Nah, kalau itu kita bawa pada jabatan gubernur, ada kesinambungan dan lain sebagainya, perlu nggak kita periode kedua? Lanjutkan, Dr. Jul. Misal nih. Nah, begini, saya tuh melihat begini, semua ini kan tergantung masyarakat, Pak Ketua. Oke. Rakyat yang memutuskan siapa yang akan melanjutkan. Iya, Tum HMI boleh juga lah menilai. Kalau saya sih 6 dosa besarnya selesaiin dulu. Ya, 6 dosa besarnya ini siapapun yang akan terpilih nanti ini harus menjadi prioritas ke depan. Oke. Saya tidak melihat entah itu Dr. Zul atau siapa, tapi siapapun yang akan terpilih selanjutnya, menurut saya 6 hal ini atau 6 komponen ini menjadi prioritas untuk diselesaikan gitu. Mungkin Bang Yusril masih banyak hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan kan. Tapi yang paling fundamental itu menurut saya tentang 6 ini tadi, dosa besar ini. Iya sih, kalau kita lihat datanya tuh ngeri. Contoh misalkan isu lingkungan ya. Kita ini kan fokus pada isu hilir. Ya, hilir. Kalau ada banjir yang kita bersihkan ini itu adalah sungai. Dikeruk, dilebarin sungainya. Tapi dia nggak sadar bahwa ada sungai besar yang mereka hilangkan. Pohon, benar. Pohon itu sungai besar. Apa yang ada depan Undram lah misalkan, depan Visip Undram, itu kan cuma sungai kecil. Benar. Hulunya itu yang harus digas. Selama 5 tahun, udah berapa ratus ribu atau berapa juta pohon yang ditanam oleh Dr. Jul. Nah, itu yang belum kita lihat ya. Ini kembali lagi ke data Walhi ya. Jadi per tahun itu 2.000 sampai 3.000 hektar itu hutan kita itu rusak. Nah, tadi penyebabnya ada 3 hal tadi yang paling sering ya dialami kenapa hutan di NTB ini rusak. Nah, terus program penghijauannya kita lihat tidak efektif ya. Maksud saya mungkin tidak tepat sasaran gitu. Program penghijauannya. Yang saya lihat misalnya di Pulau Sumbawa ya, yang memang kalau kita lihat Pulau Sumbawa menjadi salah satu langganan daerah yang banjir dan kekeringan gitu. Baru 2 jam. Iya. Hujan itu udah deg-degan kita tuh. Benar. Banjir. Kan setiap tahun pasti ada tuh. Pasti ada. Banjir bandang di Kabupaten Bima maupun di Kota Bima, ya kan. Nah, giliran ada bencana kan yang justru turun itu bukan apa ya, akarnya yang harus kita selesaikan. Justru yang turun itu bantuan, sembako. Terus apa lagi? Misalnya ada perahu kecil untuk mengungsi apa segala. Tapi kan kalau itu kan nggak menyelesaikan masalah. Benar. Kalau nggak ada sembako, nggak ada perahu kecil, pakai rompi lagi ya misalnya, pakai rompi lagi kan nggak ada buat foto-foto. Benar, itu kan ajang dipolitisir lagi tuh untuk saya bukan saya yang ngomong ya, Tum ini cabang Mataram. Itu berdampak secara politis. Aduh. Maka saya ingin mengatakan aksi kita kemarin 6 dosa besar itu menjadi bahan evaluasi pemerintah, sekaligus menjadi pandangan untuk publik. Kira-kira ke depan itu memilih pemimpin untuk NTB ini bisa maju seperti apa? Kita suguhkan di atas meja. Ya, ini datanya. Ini jadi referensi publik untuk memilih. Lanjut atau tidak? Atau selesaikan sampai di sini. Lanjutkan atau dihentikan? Lanjutkan atau dihentikan. Waduh. Memang kalau bicara sama Tum Alam, kita pinggir-pinggir julang ya. Saya agak-agak deg-degan ya. Nah, tapi ini nih, Tum masalah pendidikan. Ada kasus kemarin di Muhammadiyah. Ini perlu diklarifikasi, soalnya banyak yang bilang bahwa yang anu itu ya? Iya, si Anhar. Beasiswa ya? Si Anhar beasiswa juga tuh. Oh, beasiswa dia? Oke. Kan ada tuh yang di DO tuh. Teman-teman itu gitu loh. Kok himpunan nggak ada muncul di permukaan? Ini pertanyaan titipan. Ini pertanyaan titipan. Ada yang nitip pertanyaan. Jadi gini, Pak Ketua. Kita itu ada 4 kali rapat presidium di HMI itu, Ketua. Membicarakan ini. Oke. Jadi gini, saya itu udah ketemu sama teman-teman dari Muhammadiyah langsung, yang HMI. Ketua Umum Komisariat sudah saya dapatkan informasinya seperti apa. Terus saya ketemu sama Bang Safril. Senior juga. Senior, salah satu senior di sana. Saya ketemu juga sama siapa lagi? Senior-senior di Muhammadiyah lah pokoknya.
Saya ketemu juga itu dengan Ketua IMM Widodo. Oke. Cari tahu juga bagaimana. Sudah demis dia ya? Ya udah demis. Ya. Udah tenang dia sekarang. Artinya saya tuh mencari informasi ini kebenarannya seperti apa. Nah, jadi memang ada kader kita gitu di HMI itu yang diduga, ya diduga itu memang melakukan slip pembayaran palsu ya. Ya kan? Jadi setelah kami telusuri, kenapa kemudian ada tindakan di DO, ada yang diskorsing, Iya. kan? Terus dikasih tempo waktu untuk untuk membayar tapi tidak kunjung dibayar, akhirnya tidak langsung. Dan saya juga sudah sampaikan ke birokrasi waktu itu Bang Safir sebagai WR1, ini kenapa bisa ditindak seperti ini gitu. Sementara teman-teman ini yang pertama mereka adalah mahasiswa yang harus mendapatkan hak-haknya, tetapi kenapa ditindak? Secara keseluruhan yang saya himpun informasi itu ternyata teman-teman ini adalah bagian dari salah satu pelaku. Oke. Jadi mereka-mereka inilah yang mengajak mahasiswa-mahasiswa lain untuk tidak membayar sebagaimana prosedur yang berlaku. Tapi secara keorganisasian himpunan sudah atensi ini. Sudah atensi. Bahkan 4 kali presidium. 4 kali presidium itu kita bahas soal ini. Gitu. Nah, itu teman-teman. 4 kali. Nah, akhirnya kemarin sempat ingin kita ketemu lagi dengan birokrasi, ya kan, sudah kita sepakati di rapat itu ingin ketemu lagi dengan birokrasi, karena bukan hanya Anhar yang kader itu, banyak Wandia yang kader itu banyak gitu, bukan hanya Anhar, tapi ada kader yang memang dia korban, tapi ditindak seolah-olah sebagai pelaku. Nah ini yang kita ingin, yang ingin kita selesaikan gitu, jangan sampai dia korban kok di DO, padahal dia nggak tahu apa-apa. Itu. Dan kondisinya sekarang syukur ya. Anhar itu udah mulai masuk kuliah lagi. Udah mulai masuk ya. Saya percaya bahwa apa yang terjadi kemarin itu, misalkan orang selalu bilang bahwa HMI misalkan tidak terlibat dan lain sebagainya, saya percaya bahwa HMI tetap menggunakan caranya untuk menyelesaikan itu. Ada yang di atas meja, ada juga cara-cara yang kita gunakan untuk mempengaruhi psikologi birokrasi itu. Mungkin keinginan teman-teman itu kan HMI turun di Muhammadiyah. Demo maksudnya? Oh enggak, jangan. HMI ini organisasi ekstra. Kita mengetahui medan kampus itu seperti apa. Kan ada BEM, ada DPM yang mestinya harus lebih bersuara. Dan ada IMM di situ. Ada IMM yang menjadi salah satu lembaga organisasi otonomi yang ada di Muhammadiyah. Yang harusnya lebih bersuara ya. Kalau kita masukkan di sana, kan tahu sendiri bagaimana Muhammadiyah Mataram kan, jangankan untuk kita demo bawa bendera gitu, kita pasang bendera aja di kampus kan jadi bentrok gitu. IMM sama organisasi. Oke lah. Itu klarifikasi dari Tum Alan, itu untuk kasusnya yang mahasiswa. Artinya pendidikan tetap kita jadikan fokus dan isu pendidikan itu menjadi concern dari 6 dosa besar. 6 dosa besar ya. Salah satunya konsentrasinya di soal pendidikan. Dari 6 dosa besar itu Tum, terakhir banget nih. Apa yang mau disampaikan singkat tuh? Yang ingin saya sampaikan closing statement ini. Iya, closing statement. Ini ahlinya kalau Tum bagian itu. Iya. Saya melihat generasi milenial, generasi Z hari ini itu sudah tidak tertarik gitu untuk berbicara tentang seperti apa konsep-konsep berbangsa, bernegara ke depan. Jadi yang saya lihat di kampus-kampus ya kan, bahkan di organisasi-organisasi itu kita harus hidupkan iklim demokrasi. Gitu. Karena dengan iklim demokrasi inilah sebenarnya percakapan yang sehat itu tumbuh. Ya kan Ketua? Maksud saya begini, kalau percakapan kita yang lahir di kampus, yang lahir di warung-warung kopi itu ya tentang hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sifatnya ya tersier gitu kan, ya, menurut saya pemerintah tidak ada yang awasi gitu. Ya kan, negara tidak ada yang awasi. Salah satu pilar demokrasi kan sipil, masyarakat sipil kan. Bagaimana masyarakat sipil atau mahasiswa ini tetap menjadi agen pengontrol negara atau pemerintah. Karena kan seyogyanya kekuasaan itu kan pasti mendekati atau cenderung pada tindakan-tindakan yang korup, tindakan-tindakan yang menyimpang. Karena dia punya instrumen kan, dia punya alat untuk untuk menghabisi orang ada, dia punya uang, dia punya segalanya. Gitu. Menindas rakyat. Untuk menindas ada, instrumennya sangat lengkap. Untuk menindas, untuk memiskinkan secara struktural itu banyak sekali. Artinya tugas kita sebagai masyarakat atau generasi muda lah, yang hari ini
saya lihat sebanyak 56% ya secara nasional itu tingkat pemilih kita itu didominasi oleh pemuda. Pemuda harus menjadi lokomotif yang paling terdepan gitu, untuk berbicara tentang kemajuan, untuk berbicara tentang perubahan di bangsa ini gitu. Nah, yang menurut saya hari ini sedikit hilang gitu di percakapan generasi muda hari ini, sehingga kita punya harapan tuh di anak muda ini. Oke. Di kita sebagai pemuda. Intinya anak muda itu adalah harapan. Harapan buat daerah, buat bangsa. Dan perubahan itu teman-teman semua dari anak muda, kita mulai dari kampus dan salah satunya di sekretariat HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena di HMI itu kritisismenya, dialektikanya terus tumbuh. Ya. Gitu kira-kira tuh ya. Tetap kita jaga kalau. Oke, nah itu teman-teman semua. Ada 3 tujuan dari mahasiswa itu. Yang pertama itu dia itu adalah agent of change, kedua itu adalah moral force, yang ketiga itu revolusi. Kita tantang, kita tantang tim HMI itu untuk revolusi. Revolusi. Tapi selesai itu 6 dosa besar itu. 6 dosa besar dulu. Oke. Thank you teman-teman semua. Tum Alan, terima kasih banyak udah mampir di podcast Bicara Santai. Yang kesekian kali. Waduh. Kalau Tum Alan surplus gagasan. Iya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tum, sana Tum.